Huo Yuhao mengangguk. Sebuah cahaya keemasan pucat berkedip di matanya saat dia melepaskan mata rohnya. Ketika dia melakukannya, sebuah cincin jiwa putih dan ungu bangkit dari kakinya. Kekaguman sekali lagi muncul di wajah Fen Yu, You Yi, dan Wang Dong, cincin jiwa 1000 tahun, cincin jiwa 1000 tahun lagi. Cincin jiwa kedua dari mata roh Huo Yuhao sebenarnya adalah cincin jiwa 1000 tahun lagi. Apa yang telah dia lakukan selama sebulan terakhir? Dalam situasi di mana dia bahkan tidak memiliki satu keterampilan jiwa menyerang, dia benar-benar mendapatkan cincin jiwa 1000 tahun. Ini terlalu tidak masuk akal. 1000 tahun cincin jiwa? Kamu, bagaimana tubuhmu menanggungnya? Ekspresi bingung memenuhi wajah Youyi. Jika sudah agak mencurigakan bahwa kamu bisa mendapatkan cincin jiwa untuk jiwa bela diri kedua kamu, bagaimana di dunia kamu mendapatkan cincin jiwa 1000 tahun itu untuk mata roh kamu? Jangan bilang bahwa kamu juga mendapatkannya setelah tidur sebentar. Jika begitu, aku akan lari ke utara dan tidur di sana setiap hari. Agak malu, Huo Yuhao berkata, aku tidak mendapatkannya hanya dengan tidur. Aku membunuh binatang buas, kemudian menemukan bahwa ia memiliki sifat spiritual padanya. Setelah itu, aku menyerap cincin jiwanya. Aku bahkan tidak tahu bahwa itu adalah cincin jiwa 1000 tahun. Adapun mengapa aku bisa menahannya, sepertinya karena aku telah mendapatkan tulang jiwa. Otot-otot wajah trio itu bergerak secara bersamaan. 2000 tahun cincin jiwa dan tulang jiwa? Apakah Huo Yuhao jatuh ke dalam perbendaharaan? Fen Yu berkata, dengan hati-hati jelaskan semuanya kepada kami. Apa yang sebenarnya terjadi di dunia? Huo Yuhao mengangguk patuh. Aku benar-benar mendapatkan tulang jiwa itu setelah bangun tidur. Tampaknya berhubungan dengan kalajengking es giok. Itu adalah tulang dada. Aku menemukan bahwa setelah aku menuangkan kekuatan jiwa ke tulang punggung aku dapat memancarkan rasa dingin yang sangat kuat. Namun, ini hanya dapat dipertahankan untuk waktu yang sangat singkat sebelum kekuatan jiwaku habis sepenuhnya. Setelah membunuh binatang buas itu, aku langsung mulai menyerapnya. Ini karena aku tidak tahu itu 1000 tahun. Pada saat aku perhatikan bahwa cincin jiwa yang keluar dari tubuhnya berwarna ungu, sudah terlambat. Pada akhirnya, aku selesai menyerapnya tanpa merasakan banyak rasa sakit. Mungkinkah itu karena tulang jiwa memperkuat fisik aku? Youyi mengangguk. Itu mungkin. Ceritakan bagian penting dari kisah ini, beritahu kami bagaimana kamu membunuh jiwa binatang 1000 tahun itu. Bahkan siswa 3 cincin mungkin tidak dapat dengan mudah membunuh binatang jiwa 1000 tahun, tetapi kamu hanya seorang guru jiwa 1 cincin pada saat itu. Huo Yuhao berkata, jiwa binatang yang aku temui sangat aneh. Ketika aku pertama kali menabraknya, itu adalah harimau putih salju yang ganas. Kelihatannya sangat kuat, dan aku tahu itu bukan sesuatu yang sepele saat dilihat sekilas. Aku bahkan tidak punya pikiran untuk bertarung dengannya. Maka, aku berbalik dan lari. Setelah aku berlari jauh, aku berbalik. Aku menemukan bahwa itu tidak mengejar aku. Itu hanya menatapku. Pada saat itu, aku merasa itu sangat aneh, karena binatang berjiwa tipe harimau sangat agresif. Poin ini sangat ditekankan selama kelas kami. Namun, mengapa tidak mengambil inisiatif untuk menyerang aku? Karena itu, aku mengumpulkan keberanian untuk kembali dan mengamatinya dengan tenang. Pada akhirnya, aku menemukan bahwa harimau itu masih menatap aku, tetapi tidak memiliki niat untuk bergerak. Kemudian, aku mencoba menggunakan alat jiwa jarak jauh untuk menyerangnya. Tapi, siapa yang akan meramalkan bahwa tubuh harimau akan tiba-tiba berubah menjadi ilusi, menyebabkan seranganku hilang? Tepat setelah itu, ia menabrakku. Pada waktu itu, aku merasa benar-benar kacau. Aku bahkan tidak punya cukup waktu untuk menyesali tindakan aku, dan aku lari lagi. Namun, harimau itu jauh lebih cepat daripada aku. Dalam beberapa saat, itu menyusul aku dan menerkam ke arah aku dengan kejam. Karena panik, aku melepaskan jiwa bela diri skorpion itu dan memblokirnya dengan tangan aku. Tubuh aku tenggelam, dan aku jatuh. Karena aku pikir aku sudah selesai, tanpa sadar aku mengambil tenggorokan harimau itu. Harimau putih itu juga menyerang aku, dan bahkan melepaskan serangan spiritual. Namun, aku memiliki mata roh aku. Meskipun aku merasakan gelombang pusing dari serangan spiritualnya, aku tidak menderita luka yang nyata. Pada saat aku terbangun dari serangan spiritualnya, aku menemukan bahwa binatang buas yang aku raih sebenarnya bukan harimau putih. Alih-alih, itu berubah menjadi cacing yang sangat besar. Panjangnya 1 meter penuh,
dan seluruh tubuhnya seputih salju dan tembus cahaya. Oh, benar, itu seperti ulat sutra yang sangat besar. Setelah menggunakan jiwa bela diri Scorpion itu, aku merasa bahwa aku menjadi sangat kuat. Cacing sutra besar itu sepertinya telah dihancurkan sampai mati olehku. Aku tidak terlalu memikirkannya saat itu. Setelah semua, binatang berjiwa spiritual tidak mudah ditemukan sejak awal. Karena aku bisa menabrak satu, aku buru-buru menyerapnya. Kemudian, aku mendapatkan cincin jiwa 1000 tahun ini. Wang Dong bertanya, "Curiga? Apa yang kamu katakan terlalu dibuat-buat? Kenapa itu harimau? Lalu ulat sutra besar tiba-tiba?" Huo Yuhao tersenyum misterius. "Awalnya, aku berpikiran sama sepertimu. Namun, aku mengerti segalanya setelah mencoba keterampilan jiwa baru yang aku peroleh. Guru, tolong lihat ini." Dengan itu, sedikit cahaya keemasan di mata Huo Yuhao tiba-tiba meningkat. Seketika, cincin jiwa ungu di sekitarnya berkembang dengan cahaya yang menyilaukan. Dia dengan cepat mengambil langkah mundur, tiba di sebelah Wang Dong. Tepat setelah itu, Fan Yu dan You Yi dengan heran menemukan bahwa ada dua Wang Dong di depan mereka. Tidak ada lagi Huo Yuhao. Beralih ke Wang Dong, di sampingnya, Wang Dong langsung terkesima. "Ini, keterampilan apa ini?" Sebuah lingkaran cahaya yang menyimpang sedikit berkedip pada tubuh Wang Dong, dan dia kembali menjadi Huo Yuhao. Tepat setelah itu, Huo Yuhao mengungkapkan adegan menakjubkan lainnya. Jiwa berirama berdering di sekitar tubuhnya berubah lagi. Cincin jiwa yang semula putih dan ungu langsung berubah menjadi dua cincin jiwa merah darah yang dipenuhi dengan aura yang menakutkan. Tekanan yang tiba-tiba muncul bahkan menyebabkan Fan Yu dan You Yi tanpa sadar melepaskan cincin jiwa mereka sendiri sambil dengan cepat mundur ke belakang. 100 ribu tahun cincin jiwa? Wang Dong berkata tanpa sadar. Reaksinya tidak sekeras kedua guru itu. Fusi jiwa bela diri yang dia miliki dengan Huo Yuhao menyebabkan dia tidak dapat merasakan bahaya dari cincin jiwa 200 ribu tahun. Lampu berubah lagi, dan dua cincin jiwa merah darah yang menakutkan berubah lagi. Kali ini, mereka berubah menjadi warna putih lemah yang mewakili putih dari cincin jiwa 10 tahun. Kesenjangan antara cincin jiwa 100 ribu tahun dan cincin jiwa 10 tahun cukup besar. Huo Yuhao tersenyum nakal. Ini adalah keterampilan tipe spiritual aku yang baru. Keterampilan jiwaku 1000 tahun, imitasi. Dengan menggunakan undulasi spiritual aku, itu dapat menekuk ruang dan memungkinkan aku untuk meniru berbagai bentuk. Namun, rentang imitasi aku tidak bisa melebihi diameter 3 meter. Imitasi memberi aku kemampuan khusus lain, yaitu kemampuan untuk mengubah warna cincin jiwa aku seperti yang aku inginkan. Meski tidak memiliki kemampuan menyerang, itu seharusnya cukup berguna jika aku menggunakannya dengan baik. Benar, ini adalah keterampilan jiwa kedua mata roh Huo Yuhao. Kisah yang baru saja ia ceritakan bukanlah kebohongan penuh. Cara dia mendapatkan cincin jiwa kedua ini tidak jauh berbeda dari bagaimana dia menceritakannya. Hanya, Iceworm yang dia bunuh ditemukan oleh Skydream Iceworm. Selain itu adalah Skydream Iceworm yang telah mengekspos tiruan Iceworm yang lain. Ras Skydream Iceworm yang paling dikenal adalah rasnya sendiri. Keterampilan imitasi ini tampaknya tidak berdaya, tapi itu adalah ukuran terbaik yang melindungi kehidupan Iceworm. Keterampilan ini sangat penting bagi Huo Yuhao saat ini. Dengan tiruannya, ia dapat mengubah warna cincin jiwanya secara sewenang-wenang, memungkinkannya untuk mengungkapkan keterampilan jiwa pertama Ice Jade Empress Scorpion tanpa takut pada apapun. Ini juga mengapa cincin jiwa Ice Jade Empress Scorpion berwarna ungu ketika muncul sebelumnya. Bagus, imitasi bagus. Dalam apa yang praktis instan, mata Fan Yu berbinar. Sebagai seorang insinyur jiwa yang kuat, ia segera memikirkan beberapa penggunaan efektif dari keterampilan ini dalam domain insinyur jiwa. Lebih penting lagi, dia bisa menyembunyikan kemampuan Huo Yuhao ke tingkat yang lebih besar dengan keterampilan ini. Pada saat ini, Huo Yuhao juga tercengang. Ini karena jumlah cincin jiwa yang mengelilingi guru Fan Yu. Ada 2 cincin kuning, 2 cincin ungu, dan 4 cincin hitam, berjumlah 8 cincin jiwa. Guru yang baru berusia 40 atau lebih tahun itu secara tak terduga adalah Sol Douluo yang kuat. Sol Douluo berdering 8. Dengan usia gurunya, itu bukan hal yang mustahil baginya untuk menyerang dunia Titlet Douluo. Fan Yu berbicara dengan suara rendah. "Yuhao, guru ingin kamu memberi aku jawaban sekarang. Apakah kamu memilih untuk tetap di Departemen Jiwa Bela Diri, atau kami akan mengumumkan bahwa kamu adalah murid inti dari Departemen Alat Jiwa?" Tanpa ragu-ragu sama sekali, Huo Yuhao berlutut lagi.
Dengan penuh hormat, dia berkata, seorang guru untuk 1 hari, seorang ayah selamanya. Guru, aku bersedia untuk terus mempelajari alat-alat jiwa bersama kamu. Bagus. Fan Yu sangat gembira. Melangkah ke depan, dia menopang Huo Yuhao. Anak baik. Karena itu masalahnya, guru kamu harus mengeluarkan kamu perintah. Karena kamu memiliki keterampilan jiwa ini, kamu harus menggunakannya. Mulai sekarang, terlepas dari apakah kamu berpartisipasi dalam penilaian akademi atau berinteraksi dengan siswa lain, kamu harus menggunakan imitasi kamu untuk mengubah warna cincin jiwa kamu menjadi putih. Dengan itu, sedikit senyum nakal muncul di matanya. You Yi berkata dengan sedih, apakah kamu mengajarinya cara makan harimau dengan menyamar sebagai babi? Fan Yu sedikit tersenyum, apakah ada hal buruk tentang itu? Orang-orang tua dari Departemen Jiwa Martial kamu masing-masing lebih cerdas daripada yang lain. Jika mereka belajar kebenaran, bukankah mereka akan mencoba untuk mencuri dia dari kita? You Yi bertanya, ragu, bukankah Din Qian memenangkan taruhannya dengan Dinian? Apakah Din Qian akan mengingkari perjanjiannya? Fan Yu tertawa dingin. Apakah ada yang tidak akan dia lakukan? Di depan siswa berprestasi, untuk apa taruhan dihitung? Bahkan jika Dinian selalu memiliki penampilan yang hikmat, dia dapat memutarbalikkan kata-katanya dari hitam menjadi putih demi kekuatan Departemen Jiwa Martial. Kamu selalu berpikir bahwa Din Qian sangat licik, bukan? Tapi, Din Qian masih jauh dari Dinian. Perhatian selalu merupakan jalan menuju keselamatan. Wang Dong, kamu harus menjaga rahasia ini juga. Jika tidak, kamu akan membuat musuh, bahkan di dalam Soul Tool Departemen kami. Mari kita lakukan dengan cara ini, kamu berdua dapat kembali ke asrama kamu terlebih dahulu, dan biarkan aku mengurus masalah ini. Yu Hao, kamu harus tetap di Departemen Jiwa Bela Diri dan mempelajari beberapa pengetahuan dasar sampai kamu lulus dari tahun 3, paling tidak. Karena itu, bahkan jika aku mengumumkan fakta bahwa kamu adalah murid inti dari Soul Tool Department, kamu tidak bisa menjadi sombong. Kamu harus terus belajar dengan tabah di Departemen Jiwa Martial. Ya guru. Cobaan ini bisa dianggap telah disilangkan. Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi dalam hati menghela nafas panjang. Fan Yu bergegas keluar, sementara You Yi membawa Huo Yuhao dan Wang Dong kembali ke kamar asrama mereka dan menyuruh mereka melapor ke kelas 2 kelas 1 besok pagi untuk mengikuti tes kemajuan. Tidak masalah bagaimana Fan Yu menangani sesuatu, Huo Yuhao masih harus mengikuti tes kemajuan. Jika seorang siswa tidak dapat lulus ujian kemajuan mereka, bahkan dekan tidak akan mampu membiarkan siswa itu tetap. Aturan tidak begitu mudah diubah. Begitu You Yi pergi, Huo Yuhao menghela nafas lega. Dia bergegas ke akademi, dan sangat lelah. Dia bahkan tidak menyekat tempat tidurnya sebelum dia berbaring di atasnya dan meregangkan tubuhnya. Wang Dong dengan marah berkata, Huo Yuhao, bangun. Apa yang kamu inginkan? Kamu tidak bisa cukup rajin sampai-sampai kamu akan menyeret aku untuk berkultivasi dengan kamu juga, kan? Lupakan saja untuk hari ini, aku kelelahan. Biarkan aku tidur. Setelah berbicara, dia berguling, dan hampir seketika mulai mendengkur. Wang Dong tidak bisa membantu tetapi terkejut ketika dia melihat ini. Bagaimana orang ini bisa tertidur seperti ini? Terlepas dari apa yang dia katakan, dia masih kembali pada akhirnya, dan bahkan telah menjadi master jiwa berjiwa kembar dalam prosesnya. Namun, kabut tampaknya mengelilinginya. Orang macam apa itu Huo Yuhao? Awalnya, Huo Yuhao baru saja menjadi yatim piatu bagi Wang Dong, tetapi sekarang tampaknya Huo Yuhao telah berubah. Suasana misteri mengelilinginya. Ceritanya sangat aneh dan hampir tidak bisa dipercaya, tetapi faktanya masih ada. Dia sekarang memiliki jiwa bela diri kembar dan cincin roh 2000 tahun. Dengan fakta-fakta ini di hadapan mereka, kisahnya yang aneh benar-benar tidak memiliki kekurangan sama sekali. Satu-satunya orang yang tahu dia berbohong adalah Wang Dong, tidak mungkin jiwanya menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Mungkinkah dia tidak menyadarinya karena dia berhalusinasi? Pada akhirnya, meskipun pikirannya penuh keraguan, Wang Dong masih memutuskan untuk tidak membangunkan Huo Yuhao. Dia duduk di tempat tidurnya, masih ditutupi dengan tikar bulu, dan berpikir, lupakan saja. Bukankah semua orang punya beberapa rahasia? Apakah aku tidak sama? Mengapa aku harus sangat ingin tahu? Setidaknya ketulusan yang ditunjukkannya kepadaku belum berubah, dan itu sudah cukup bagiku. Begitu pikirannya mencapai titik ini, Wang Dong tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan tanda-tanda kelelahan di wajahnya. Bahkan penjahat ini tertidur.
Mengapa aku harus berkultivasi jika dia tidur? Aku akan tidur juga. Dia cepat berbaring dan menarik selimut di atasnya. Namun, dia segera bangkit, mengambil selimut lain dari alat penyimpanan jiwa, dan menutupi Huo Yuhao dengan itu. Ketika aku bangun besok, aku harus mencuci spray ini. HMPH, kasurmu tertutup debu. Aku akan memberimu tikar nanti. Ketika dia kembali, dia memastikan untuk membawa set tempat tidur bersamanya. Setelah melakukan ini, Wang Dong naik kembali ke tempat tidurnya dan segera tertidur. Ini adalah pertama kalinya dia berhasil tidur nyenyak dalam beberapa hari terakhir. Huo Yuhao bangun pagi-pagi keesokan harinya. Dia memandang ke arah Wang Dong, yang masih tertidur di tempat tidurnya, dan tidak bisa menahan senyum. Senang rasanya bisa kembali. Hari baru saja dimulai ketika dia dengan hati-hati membuka jendelanya tanpa mengeluarkan suara. Setelah itu, dia menatap ke langit timur yang jauh. Ketika cahaya secara bertahap mulai muncul di cakrawala, Huo Yuhao mengambil napas dalam-dalam dan segera mulai menumbuhkan ki ungu dari timur. Mata rohnya akhirnya memiliki cincin jiwa kedua mereka, sehingga baik jiwa bela diri dan penglihatannya meningkat dalam kekuatan. Keempat keterampilan jiwa yang diberikan cincin jiwa pertamanya kepadanya juga meningkat dalam kekuatannya karena Skydream Ice Worm. Setiap orang dari mereka sekarang memiliki kekuatan cincin jiwa 1000 tahun. Meskipun dia hanya Soul Grandmaster 2 cincin, baik dari segi kemampuan dan jumlah keterampilannya, dia bisa menyamai 3 atau bahkan Master Jiwa Cincin 4. Mata setan ungu miliknya juga telah diperkuat di samping mata rohnya. Cahaya ungu sekarang akan muncul ketika Huo Yuhao menggunakan shock spiritualnya, seperti saat ia menggunakannya sebelumnya, dengan bantuan Wang Dong dan kekuatan Hao Dong mereka. Perjalanannya ke utara telah seperti yang dilakukan Skydream Ice Worm. Kekuatan keseluruhan Huo Yuhao telah meningkat, dan dia akhirnya memiliki tingkat kemampuan bertarung tertentu. Cahaya ungu berdesir di matanya saat dia berkultivasi, yang dia lakukan sampai langit di luar menjadi cukup cerah. Huo Yuhao menepuk Wang Dong beberapa kali melalui selimutnya dan berkata, "Hei, celana malas, saatnya bangun. Jangan berisik, biarkan aku tidur lebih lama." Wang Dong menutupi kepalanya dengan selimut dan menolak untuk bangun. Huo Yuhao tersenyum nakal, lalu meraih ke dalam selimut. Dia terus menyentuh leher Wang Dong dan mengaktifkan jiwa bela diri esnya. "Ah!" Wang Dong berteriak dan hampir melompat dari tempat tidurnya. Sepasang kaki ramping terungkap saat selimutnya terlepas darinya. "Bajingan, kau hampir membekukanku sampai mati." "Aku akan bertarung sampai mati, Huo Yuhao." Rasa dingin yang dia rasakan di lehernya menyebabkan dia segera bangun. Ketika dia melihat Huo Yuhao berdiri di atasnya dengan senyum nakal, dia segera tahu apa yang terjadi, dan menerkam Huo Yuhao. Huo Yuhao secara alami tidak hanya akan menunggunya. Dia menggunakan Ghost Shadow Bingung Track untuk cepat lari. Karena tubuhnya telah ditingkatkan oleh Ice Jade Empress Scorpion, sekarang bahkan lebih kuat dari Wang Dong, dan pada gilirannya kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dia mundur langsung ke pintu kamar mereka. "Aku akan mandi dulu, lalu kita bisa sarapan bersama." Sangat dingin, Wang Dong menyentuh lehernya dan menggigil. Dia melihat ke arah pintu dan tidak bisa menahan tawa. "Huo Yuhao, tunggu saja." Namun, Wang Dong tidak pernah membalas dendam, karena sebelum mereka bahkan mencapai kafetaria untuk sarapan, Tang Ya, Bei Bei, dan Xiao Xiao semua datang mencari mereka. Ketika mereka berlima bertemu, hal-hal secara alami menjadi sangat hidup. Huo Yuhao menceritakan kejadian semalam lagi, tetapi dia tidak menyebutkan berapa lama cincin jiwa barunya, karena dia masih menunggu kabar dari gurunya Fen Yu. "Karena guru Fen Yu telah memutuskan untuk membantumu tetap tinggal, sepertinya kita bisa santai. Yuhao kecil, jika kamu melakukan ini lagi Yuhao kecil, aku akan menendangmu keluar pintu." Meskipun kata-kata Tang Ya sengit, kekhawatiran di matanya menunjukkan perasaannya yang sebenarnya. Huo Yuhao meminta maaf, "Guru Tang Ya, kakak, aku berjanji tidak akan melakukan ini lagi. Jika aku punya masalah, aku akan membicarakannya dengan kalian dulu mulai sekarang." Bei Bei menatapnya dengan tatapan penuh makna ketika dia menepuk pundaknya, lalu berkata, "Saudara junior, meskipun ini adalah hal yang baik. Sebagai saudara, aku tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Kamu harus terlebih dahulu fokus lulus ujian kemajuan kamu." "Ya, kakak." Huo Yuhao menghormati Bei Bei bahkan lebih dari Tang Ya. Bei Bei terkekeh dan berkata, "Ayo makan sarapan bersama." Hanya ada 2 kafetaria di halaman luar, keduanya dibagi berdasarkan tahun, satu untuk Departemen Jiwa Bela Diri dan satu untuk Departemen Teknik Jiwa.
Karena mereka semua saat ini berada di departemen yang sama, mereka semua makan di kafetaria yang sama. Dipromosikan dari tahun 1 ke tahun 2 berarti bangunan yang dipelajari Hu Yu Hao juga akan berubah. Awalnya, itu adalah tahun-tahun pertama, dan dengan demikian telah belajar di gedung putih yang diperuntukkan bagi siswa kelas 1. Sekarang mereka akan belajar di gedung kuning yang diperuntukkan bagi siswa kelas 2 dan kelas 3. Hu Yu Hao tidak datang untuk mendaftar kemarin, tetapi baik Wang Do maupun Xiao Xiao tahu kemana harus pergi. Dengan demikian, mereka bertiga tiba di depan gedung sekolah berwarna kuning, lalu berjalan langsung menuju kelas 2 kelas 1. Ketika mereka berjalan, mereka bertemu 3 orang yang mereka kenal. Dai Huabin tampaknya telah tumbuh lebih tinggi, sementara sikap awalnya yang dingin tampaknya menjadi lebih suram. Dia sama sekali tidak terlihat seperti remaja berusia 12 atau 13 tahun. Sebaliknya, dia tampak jauh lebih dewasa daripada teman-teman sebayanya. Di sebelah Dai Huabin adalah Julu, tubuhnya mulai dewasa juga. Anak perempuan berkembang lebih awal daripada anak laki-laki, dan dia sekarang hampir setinggi Dai Huabin. Dia memiliki jiwa buas Netherworld, sehingga dia tidak membuat suara ketika dia berjalan. Orang ketiga dengan mereka secara alami adalah gadis muda yang memiliki jiwa Nine Tailed Fox, Cui Yaje. Dibandingkan dengan Dai Huabin, yang merupakan master jiwa sistem assault, dan Julu, yang adalah jiwa agility sistem jiwa, ia berbeda. Kemampuannya sedikit dicampur, karena mantranya dianggap sebagai kemampuan tipe kontrol, sedangkan keterampilan kedua, jarum buntut, dianggap antara sistem serangan dan kelincahan. Ketika Dai Huabin dan Julu dikirim ke kelas 2, dia mengikuti mereka. Bagaimanapun, mereka telah menjadi kelompok selama penilaian mahasiswa baru. Kelompok 3 Hu Yu Hao melihat mereka, sehingga kelompok Dai Huabin secara alami juga melihat mereka. Keenam dari mereka berdiri saling berhadapan. Ketika dia melihat kelompok Hu Yu Hao, ekspresi Dai Huabin tenggelam. Kedua kelompok itu dapat dianggap memiliki perselisihan satu sama lain. Pertama, Hu Yu Hao telah mengalahkan mereka selama penilaian mahasiswa baru. Setelah itu, Dai Huabin dan Julu diusir oleh You Yi hanya karena Hu Yu Hao mencalonkan diri sebagai perwakilan kelas. Dai Huabin bisa tahan kehilangan perjuangan mereka dalam penilaian mahasiswa baru. Setelah semua, pada akhirnya keputusan sutradara Dui Lun. Tidak peduli keberatan apa yang dia miliki, dia hanya bisa bertahan. Pada saat yang sama, ia juga percaya bahwa, dalam hal kekuatan individu, ia masih di atas Hu Yu Hao dan Wang Dong. Namun, diusir dari kelas 1 oleh You Yi sangat memalukan baginya. Dai Huabin tidak pernah mengalami penghinaan semacam ini dalam hidupnya. Sebagai putra Duk Harimau Putih, tidak hanya dia menerima pendidikan yang ketat, dia juga mengembangkan temperamen seperti dia di atas yang lain. Jika tidak, dia tidak akan memerintahkan seseorang untuk memukul Hu Yu Hao ketika dia memblokir jalan pada usia yang sangat muda, dan dengan demikian menyebabkan tragedi bagi Hu Yu Hao dan ibunya. Sebagai putra Duk Macan Putih, Dai Huabin secara alami tidak akan begitu terkejut dengan penghinaan ini sehingga ia akan tetap selamanya. Bahkan, itu malah merangsang moralnya. Tidak hanya dia menjadi perwakilan kelas dari kelas 2 melalui usahanya sendiri, dia juga menghabiskan banyak upaya kultivasi selama tahun lalu. Ketekunannya tidak kurang dari Hu Yu Hao, dan upayanya, di atas kenyataan bahwa ia sudah menjadi orang yang berbakat, telah membiarkan kultivasinya mengambil langkah besar. Kekuatan jiwanya sekarang peringkat 36. Dia jelas yang terkuat di antara siswa kelas 2, tidak ada orang yang bisa menandinginya. Itu seperti pepatah, ketika musuh bertemu, mata mereka memerah. Mata Julu menjadi dingin, dan dia dengan mengejek berkata, "Bukankah ini Hu Yu Hao?" "Oh, tunggu, aku dengar kamu tidak mendaftar kemarin. Apakah kamu datang ke tempat yang salah? Atau tidakkah kamu tahu bahwa peraturan sekolah menyatakan bahwa siswa yang tidak mendaftar tepat waktu akan langsung dikeluarkan?" Hu Yu Hao tersenyum, matanya masih menatap Dai Huabin, dan menjawab, "Apa hubungannya ini denganmu?" "Tentu saja ini ada hubungannya denganku," kata Julu. "Sebagai siswa Akademi Shrek, aku tentu harus membela aturan akademi. Ini bukan tempat di mana kamu seharusnya berada, jadi pergilah dari sini." Hubungan antara kedua kelompok sudah menjadi tidak bisa didamaikan, dan sekarang dia punya alasan, dia pasti tidak akan sopan. Wang Do menjawab dengan jijik, "Kamu pikir kamu siapa? Apa yang membuat kamu berpikir bahwa kamu dapat menggantikan akademi untuk menegakkan aturannya? Jika kalian berdua tidak mengandalkan statusmu sebagai murid inti, kalian berdua pasti sudah berpisah." Wang Dong telah menusuk titik lemah Dai Huabin. Kilatan marah melintas di matanya,
dan dia mendengus dingin. Kau mencari mati. Dia mengambil langkah maju dan mengirim serangan telapak tangan lurus ke arah Wang Dong. Pada saat itu, bola cahaya hitam tiba-tiba muncul di antara kedua pihak. Itu adalah Cauldron Trelife Saurus Xiao Xiao. Dai Huabin tidak menghentikan serangannya, dan membiarkan telapak tangannya membanting ke Trelife Saurus Cauldron. Pada saat ini, kesenjangan dalam kultivasi mereka sepenuhnya memanifestasikan dirinya. Dengan suara teredam, Trelife Saurus Cauldron terbang tak terkendali menuju Wang Dong. Pada saat itu, Xiao Xiao hanya punya dua pilihan. Dia bisa menarik jiwa bela dirinya dan mengekspos Wang Dong ke Dai Huabin, atau dia bisa membiarkan Trelife Saurus Cauldron-nya berjalan dengan tidak terkendali menuju Wang Dong. Sementara Xiao Xiao ragu-ragu, sesosok terbang ke depan dan meraih ke Trelife Saurus Cauldron, menghentikannya, dan meletakkannya di tanah. Ini kemudian memisahkan kedua pihak. Orang yang telah bergerak bukanlah Wang Dong, tetapi Huo Yuhao. Dai Huabin belum mengaktifkan jiwanya, juga Huo Yuhao. Meskipun Dai Huabin hanya menggunakan satu tangan, dan meskipun Huo Yuhao menggunakan kedua tangannya, dia masih bisa menghentikan kuali Saurus Trelife dengan cara yang sangat stabil. Dai Huabin dalam hati tercengang. Dia telah bertarung melawan Huo Yuhao sebelumnya, dan kesannya terhadap Huo Yuhao sejak saat itu adalah, meskipun dia sangat licik, dan meskipun jiwanya agak tak terduga, dia pasti tidak setara dengannya dalam hal kekuatan fisik. Kekuatan fisik Dai Huabin sangat mencengangkan. Jika tidak, dia tidak akan bisa menampar Trelife Saurus Cauldron milik Xiao Xiao seperti dia. Namun, dia dihentikan oleh Huo Yuhao dengan mudah. Dengan kata lain, meskipun Huo Yuhao tidak memiliki kekuatan yang setara, dia tidak terlalu jauh. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Xiao juga heran. Meskipun dia telah mendengar cerita aneh tentang bagaimana jiwa bela diri kedua Huo Yuhao terbangun, dia masih berpikir bahwa Huo Yuhao adalah seorang guru jiwa tipe kontrol. Dia tidak pernah berharap dia sekuat ini. Huo Yuhao dengan acuh tak acuh berkata, Dai Huabin, jika kamu ingin bertarung, kami dengan senang hati akan menyambut kamu di arena duel jiwa kapan saja. Namun ini adalah gedung sekolah. Apakah kamu tidak tahu aturan sekolah? Begitu dia selesai berbicara, dia memberi isyarat kepada Xiao Xiao untuk menarik Trelife Saurus Cauldron miliknya. Setelah sedikit amarah, Dai Huabin kembali tenang. Dia dengan dingin menjawab, tidak perlu menunggu kita untuk pergi ke daerah duel jiwa Huo Yuhao. Kami akan memulai tes kemajuan. Apakah kamu berani bertaruh dengan aku? Taruhan apa? Huo Yuhao bertanya. Dai Huabin menjawab dengan suara rendah, kami akan bertaruh pada hasil yang kalian dapatkan dibandingkan dengan hasil yang kami dapatkan dalam uji kemajuan kami. Wang Dong bertanya dengan nada arogan, taruhannya? Dai Huabin menjawab, jika kamu kalah, aku ingin hadiah yang kamu menangkan selama penilaian mahasiswa baru. Saat dia selesai berbicara, ekspresi pada ketiga trio Huo Yuhao berubah. Selain hak istimewa untuk meminta akademi untuk membantu mereka mendapatkan cincin jiwa, hadiah paling penting yang mereka dapatkan dari penilaian siswa baru adalah tulang kaki kiri dari Leopard Iblis Empty Brick yang sudah menyatu dengan Xiao Xiao. Tulang jiwa tidak seperti cincin jiwa yang hanya bisa mengikuti pemimpin jiwa tunggal. Ketika seorang guru jiwa meninggal, cincin jiwa mereka secara alami akan menghilang. Namun, tulang jiwa bisa diteruskan. Selama tulang jiwa itu sendiri tidak rusak, masih bisa diserap kembali oleh orang lain jika pemilik aslinya telah meninggal, atau jika mereka memiliki anggota tubuh yang memiliki tulang jiwa itu hancur. Meskipun Huo Yuhao dan yang lainnya tidak tahu apakah Dai Huabin benar-benar tahu apa hadiah yang mereka dapatkan dari penilaian mahasiswa baru, pasal ini setara dengan mematahkan kaki Xiao Xiao. Ketika Julu melihat perubahan dalam ekspresi trio, dia menjadi sangat senang dan berkata, apa? Takut? Jika kamu takut, potong saja dengan ekor di antara kedua kaki kamu. Taruhan, ambil taruhannya. Kata Xiao Xiao sambil marah. Meskipun dia biasanya memiliki temperamen yang baik, bagaimana dia bisa tahan dipaksa oleh lawan mereka seperti ini? Namun, Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Dia melihat ke arah Dai Huabin dan berkata, ubah taruhannya. Aku tidak mau, Dai Huabin berkata dengan dingin, kamu bisa bertaruh atau enyahlah. Sebuah cahaya menyilaukan menembus mata Huo Yuhao. Jika kamu kalah, lalu apa yang akan kamu lakukan? Dai Huabin menjawab, jika kita kalah, secara alami kita akan mengeluarkan sesuatu yang bernilai setara. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, baik. Kemudian, aku hanya akan mengkonfirmasi taruhannya.
hadiah yang kami dapatkan dari penilaian mahasiswa baru adalah tulang jiwa, tulang kaki kiri. Xiao Xiao sudah menyatu dengannya. Jika kami kalah, maka kami akan mengikuti permintaan kamu dan memotong kaki kiri Xiao Xiao dan memberi kamu tulang jiwanya. Di sisi lain, jika kamu kalah, aku ingin salah satu kaki kamu dan tulang jiwa dengan peringkat yang sama. Ini seharusnya tidak terlalu berlebihan. Selama kamu bisa mengeluarkan tulang jiwa yang nilainya setara, kami akan bertaruh denganmu. Pada saat ini, ekspresi trio Dai Hua Bin berubah. Mereka tidak tahu apa yang trio Huo Yuhao dapatkan sebagai hadiah dari penilaian mahasiswa baru. Tidak mengherankan bahwa Huo Yuhao memintanya untuk mengubah taruhannya. Ini secara tak terduga melibatkan pemutusan anggota badan. Namun, tatapan penuh semangat muncul di mata Dai Hua Bin ketika dia mendengar kata-kata, tulang jiwa. Baik, aku. Tutup mulutmu. Tepat ketika Dai Hua Bin hendak menjawab, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar, memotongnya. Wang Yan menyerbu dengan marah dan berteriak dengan suara yang dalam, hanya apa yang kamu lakukan? Kamu semua masih sangat muda, namun sebenarnya kamu menggunakan tubuh kamu untuk lelucon seperti ini. Dai Hua Bin, mengapa kamu belum mendaftar di kelas 2? Menurut kamu, apa yang kamu lakukan dengan memblokir koridor ini? Apakah kamu mencoba untuk didisiplinkan? Huo Yuhao secara alami tidak akan mengambil risiko karena sesuatu yang sederhana seperti dorongan sesaat. Ini adalah kaki Xiao Xiao. Dia sengaja menjebak Dai Hua Bin ketika dia melihat Wang Yan mendekati mereka. Selanjutnya, dia sengaja berbicara dengan suara yang sangat keras sehingga Wang Yan akan mendengarnya. Guru Wang, Dai Hua Bin menghalangi jalan kami, sehingga membuat kami tidak bisa masuk kelas dan mendaftar. Selain itu, mereka bersikeras untuk bertaruh dengan kami. Mereka juga yang menyarankan taruhan ini. Kami tidak punya pilihan selain menghadapi tantangan mereka. Mohon maafkan kami. Huo Yuhao dengan hormat berkata kepada Wang Yan, memberi hormat saat dia melakukannya. Wang Yan mendengus dingin. Aku tidak keberatan jika kamu menggunakan hasil tes kemajuan kamu sebagai taruhan, karena itu bisa membuat kamu bekerja lebih keras. Namun, aku sama sekali tidak setuju dengan taruhannya. Bahkan jika kamu tidak peduli dengan diri kamu sendiri, apakah kamu pernah memikirkan keluarga kamu? Jika kamu memotong kaki kamu, masa depan seperti apa yang akan kamu tinggalkan? Aku akan menjadi saksi taruhan ini untuk kalian. Yang kalah dari taruhan ini harus tunduk kepada pemenang, meminta maaf kepada mereka, dan mengakui bahwa mereka salah. Membungkuk tidak akan berhasil, itu terlalu lembut. Kamu perlu membuat mereka bersujud dan mengakui bahwa mereka salah. Julu memekik. Wang Yan baru saja akan menjawab, tetapi Wang Dong dengan cepat melanjutkan, baiklah kalau begitu. Kaulah yang menyarankan itu. Jika kita kalah, kita akan bersujud dan mengakui bahwa kita salah. Bagaimana kalau kalian kalah? Setelah ditekan oleh Wang Yan, Dai Hua Bin sudah merasa agak sedih. Tanpa ragu-ragu sama sekali, dia menjawab, kami akan bersujud dan mengakui bahwa kami juga salah. Itu sudah beres kalau begitu. Huo Yuhao mengangkat tangannya dan menampar telapak tangannya pada Dai Hua Bin sebanyak 3 kali. Taruhan mereka sekarang dianggap telah dilakukan dengan benar. Bahkan jika Wang Yan ingin mengubahnya, sekarang sudah terlambat. Meskipun Kou Tou tidak akan merusak siapapun, tidak ada keraguan bahwa, terlepas dari siapa yang menang, dendam besar telah terbentuk antara kedua pihak. Kedua belah pihak memiliki murid inti dari Departemen Jiwa Marshal, tetapi permusuhan seperti ini jelas merugikan kesatuan mahasiswa baru Departemen Jiwa Marshal. Dengan demikian, Wang Yan tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya sedikit. Namun, situasinya sudah mencapai titik ini. Kedua belah pihak sudah menyetujui taruhan, jadi dia hanya bisa membiarkannya berlanjut seperti ini. Trio Dai Hua Bin membuka jalan bagi mereka, dan Huo Yuhao mengikuti Wang Yan ke kelas 1 di samping Wang Dong dan Xiao Xiao. Para siswa kelas 1 tidak bisa tidak merasa sangat heran ketika mereka melihat Huo Yuhao kembali. Meskipun Huo Yuhao tidak dianggap terlalu kuat di mata sebagian besar siswa, pertandingannya dengan Wu Feng telah meninggalkan kesan jangka panjang pada semua orang yang hadir. Lebih jauh lagi, meskipun dia adalah monitor kelas, dia sebenarnya melewatkan tanggal pendaftaran kemarin. Namun, dia masih muncul kembali hari ini. Beberapa siswa yang ramah dengan Huo Yuhao tidak bisa tidak merasa khawatir untuknya, sementara beberapa siswa yang memiliki permusuhan terhadapnya merasa schadenfreude. Huo Yuhao duduk di kursi yang sama dengan tempat dia semula duduk selama tahun 1. Namun, saat dia sedang duduk, Yao Shichen, yang duduk di barisan di belakangnya, bertanya dengan rasa ingin tahu, Bos Huo, mengapa kamu kembali?
Melaporkan terlambat sangat merepotkan. Orang yang ditinggalkan di negara paling celaka setelah pertandingan Huo Yuhao dengan Wu Feng adalah Yao Shichen. Dia telah kehilangan hampir 20.000 koin jiwa emas dalam sekali jalan setelah bertaruh dengan Wang Dong dan Xiao Xiao. Bahkan dia tidak mampu mengambil uang sebanyak itu dalam sekali jalan. Setelah hari itu, Yao Shichen dan Cao Jinxuan dianggap berteman dengan Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao. Mereka juga mempertahankan hubungan yang relatif baik dengan geng Huo Yuhao. Ketika Dai Huabin, Julu, dan Huang Chutian dikeluarkan dari kelas 1, siswa yang paling mencolok di kelas 1 secara alami adalah trio Huo Yuhao, selain Yao Shichen, Cao Jinxuan, dan saudara Lan. Selain itu, Lan Susu dan Lan Luoluo sangat ramah terhadap trio Huo Yuhao. Para siswa yang kuat ini semuanya bersahabat satu sama lain. Dengan demikian, di samping keterpaduan siswa asli kelas 1, secara alami mengakibatkan kelas 1 menjadi sangat bersatu. Hanya sejumlah kecil siswa yang iri telah memisahkan diri dari yang lain. Namun, pasti ada batas jumlah prestasi yang bisa dicapai oleh orang yang iri. Masih sulit untuk mengatakan apakah mereka bisa lulus ujian kemajuan atau tidak. Huo Yuhao berbisik, mari kita dengarkan saja pengaturan guru kita. Seharusnya tidak ada masalah terlalu besar jika kita lakukan. Yao Shichen tertawa nakal. Tidak apa-apa. Jika kamu kacau, kamu hanya akan akhirnya membantu bocah yang bermarga Cao. Baik. Di antara para master jiwa tipe kontrol, mengabaikan Huo Yuhao yang secara pribadi ditunjuk oleh Yao Yi, Cao Jinxuan adalah individu terkuat dalam hal kekuatan pribadi. Meskipun saudara Lan memiliki keterampilan fusi, mereka masih dua individu yang terpisah. Jika Huo Yuhao tidak ada di sana, sangat mungkin bahwa monitor kelas yang bertanggung jawab atas sistem kontrol adalah Cao Jinxuan. Cao Jinxuan duduk di samping Yao Shichen. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan, dia langsung menjadi marah. Yao Shichen, kembalikan uang yang harus kau bayar padaku. Kapan kamu akan mengembalikan 200 koin jiwa emas yang kamu berhutang kepada aku? Kamu benar-benar berani menghina aku, meskipun tahu bahwa kamu berhutang uang kepada aku? Bayar aku kembali sekarang, bunga juga. Ah, aku lupa. Ekspresi Yao Shichen segera berubah ketika dia mendengar ini. Dengan ekspresi menjilat di wajahnya, dia berbalik ke arah Cao Jinxuan. Kakak Cao, datanglah sekarang. Hubungan seperti apa yang dimiliki saudara kita? Aku hanya bercanda. Aku hanya memuji kamu. Jika bukan karena kekuatan kamu, bagaimana kamu bisa menggantikan posisi Bos Huo? Kau hanya mencoba membuat irisan di antara kami. Potong omong kosong dan kembalikan uangku. Cao Jinxuan melompat dan meraih leher Yao Shichen. Ketika mereka melihat dua badut itu berkeliaran, Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao tidak bisa menahan tawa. Meskipun mereka berdebat sengit satu sama lain, mereka berdua sebenarnya sangat dekat satu sama lain. Mereka, bersama Long Xiangyue yang pergi ke kelas 2, semuanya tumbuh bersama. Mereka memiliki hubungan yang pada dasarnya kekeluargaan.